Para business leaders dan intellectual business community masih bersama Pak Hermawan Kartajaya. Kita masih membahas diskusi rethinking marketing. Dan kita ada pada segmen kedua hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang artikel yang kita bahas hari ini, yaitu rethinking marketing yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Januari Februari 2010. Dan Pak Hermawan katakan sebenarnya itu sudah ditulis beliau dengan dengan Philip Kotler ya 6 tahun yang lalu. Dan artikel ini more or less masih mencerminkan apa yang ditulis oleh beliau. Dan beliau katakan beliau sudah move bahkan ke marketing 3.0 sekarang. Tetapi balik kepada artikel ini Pak ya, dengan adanya marketing 3.0 tidak berarti bahwa artikel ini salah Pak ya. Jadi artikel ini tetap berlaku ya, karena kalau ini salah berarti 6 tahun yang lalu Bapak juga menulis sesuatu yang salah dong. Oke, nah sebenarnya prinsip ini cocok untuk manufacturer, ya manufacturer yang membuat produknya, atau intermediate seperti retailers gitu Pak ya, atau untuk services aja, atau untuk any Pak. Untuk semua ya. Untuk semua ya. Untuk semua. Memang kalau asalnya produk itu kan IQ gitu ya. Kita menggunakan rasio, kita menggunakan teknologi membuat produk yang teknologinya menurut kita bagus, menurut kita kreatif, terus dipaksain kan. Sedangkan kalau kita ke customer itu kan memang lebih maju. Bisnisnya mau apapun, mau servis, mau apa. Saya menciptakan mesin ini, saya menciptakan servis ini, saya mau membuka fast food ini, saya mikir dari customernya kan. Tapi ini kan memerlukan EQ, bukan cuma IQ. Kalau mendalami customer ini kan perlu ilmu EQ, karena customer itu kan bukan cuma rational human being. Tapi yang kita maksud dengan 3.0 ini kan juga SQ. Saya masih ingat ini Pak Hasan Sujono ini ngomongin saya waktu di Sempati dulu. Katanya kalau mengartikan spiritual itu harus lengkap, vertikal dan horizontal, hablum minallah, hablum minanas. Jadi jangan salahnya sama horizontal, sama teman minta ampunnya ke Tuhan, akhirnya selesai. Marketer kan juga gitu, nggak peduli bisnisnya kan. Dia sering nyalai customer, kemudian dianggap minta ampunnya sama sini. Jadi balik sekarang kita ke bala comparison antara product centered sama customer centered Pak ya. Kalau dulu product centered, kalau kita bicara sekarang kalau kita adalah manufacturer ya. Kita bisa punya satu produk, kemudian kita tinggal kita pasarkan, dan kemudian yang kita perlukan adalah market extension. Dalam arti kata kita mencari lebih banyak lagi customer. Sedangkan kalau kita bicara dengan customer center ini, berarti customernya sudah kita targetkan, dan kita harus proliferasi produk lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan customer tersebut. Padahal belum tentu secara manufacturer kita punya kemampuan untuk mendevelop produk-produk lain. Bisa aja kemampuan kita cuma memproduksi satu macam produk yang very specific. Padahal kalau kita ngomong customer center, berarti kita akan memenuhi pemerintahan customer tersebut akan varian produk yang lain yang masih di dalam satu kelas. Gimana Pak? Jadi this is not easy. Lebih susah memang customer centric ini, lebih susah dari product centric. Kan kita harus ngerti dulu. Buat saya bukan cuma ngerti need and want. Kalau need and want itu kan cuma at the service level ya. Kalau cuma ngerti need and want itu masih product centric. Orang product centric itu bukan nggak mengenal customer loh. Dia juga melakukan survei tapi at the service level. Oh maunya gini toh, dibikinkan sama dia. Tapi kalau sudah customer centric kan mesti ke bawah lagi, ke dalam, mencari yang namanya perception and expectation. Need and want-nya sama, tapi kemudian saya mempunyai kemampuan untuk memenuhi bukan cuma sekedar need and want, tapi sampai expectation and perception. Karena kalau cuma need and want, kompetitor lain juga tahu dan sudah memberikan. Karena itu dalam situasi persaingan yang sangat meningkat, memang diperlukan kompetensi untuk mengenali yang lebih dalam lagi. Dan nanti kalau sudah sampai 3.0 lebih dalam lagi, yang namanya saya sering katakan anxiety and desire, kegelisahan dan impian, yang sampai kalau ditanya aja dia nggak tahu gitu. Tapi kalau dikasih, iya ya kok ini yang gua nggak pernah ngomong kayak iPad dan sebagainya keluar, iya ya mestinya kalau touchscreen gini ini mestinya enak kalau nggak ada tombol. Padahal waktu ditanya juga nggak ngomong. Tapi apakah kita punya kemampuan untuk membuat kayak begitu itu? Nah jadi makanya dari product centric ke customer centric, dari 1.0 ke 2.0, apalagi ke 3.0 nanti, itu memang diperlukan kemampuan untuk membaca lebih dalam, dan sesudah itu kemampuan mengartikulasikan, envision
sesuatu yang mau diberikan pada dia yang belum tentu kita bisa. Karena itu persaingan memang makin lama makin susah. Jadi kalau ini tidak mudah Pak ya. Tadi kan customer centric tidak mudah dibandingkan dengan product centric ya Pak ya. Lebih susah. Iya, karena kemudian kita in spite of looking for market extension, kita lebih juga melihat product extension untuk memenuhi customer tersebut gitu kan. Nah, jadi kalau gitu prerequisite-nya apa Pak? Apa syarat-syaratnya satu company itu bisa melakukan customer centric marketing ini Pak? Yaitu yang pertama, menyelami lebih dalam itu tadi kan. Kalau need and want masuk ke expectation. Berarti dia harus punya research division. Research-nya tidak perlu dilakukan sendiri, tapi seringkali bisa di-outsource keluar, tapi akhirnya kan artinya mengambil konklusi daripada riset. Riset itu kan bukan cuma pengumpulan data. Dan perusahaan riset itu kan sebetulnya tidak boleh memberikan rekomendasi. Dia tidak punya kompetensi ke situ. Dia paling-paling cuma bisa menyimpulkan dari hasil temuannya. Hasil temuan itu mesti ditambah dengan data-data lain, ditambah wisdomnya dia sendiri. Akhirnya apa yang harus diputusin? Dan setiap keputusan mengandung risiko loh. Keputusan itu tidak ada yang tidak mengandung risiko. Karena kompetitor juga bisa bereaksi pada waktu kita keluar dengan keputusan itu. Nomor 2, sesudah mengetahui, tentunya menyiapkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi itu. Dan kalau kita tidak punya kan harus kolaborasi sama orang-orang lain. Kompetensi apa misalnya untuk? Ya katakanlah kalau saya boleh ambil contoh yang sekarang sukses di Indonesia itu kan Avanza itu sudah bertahun-tahun disurvei oleh Toyota Astra Motor di Indonesia. Mobil kayak apa sebetulnya yang diperlukan sehingga bisa laku nanti? Kan ditemukan pada waktu itu harus 100 juta dan harus begini. Kompetensi untuk memproduksi itu bisa nggak? Kalau nggak bisa, vendor-vendor dikumpulin. Gue mau mimpi mau bikin mobil kayak begini, bisa nggak? Nanti perkiraannya volumenya bisa sekian ribu, ayo dong. Sekarang bikin spare part-nya harus begini, nanti tak assembling. Jadi kompetensi itu kadang-kadang mesti dibagi ke vendor-vendor lain dan didukung sehingga menjadi satu klaster sehingga keluarlah Avanza itu yang sekarang akhirnya juga naik terus harganya. Tapi waktu itu kan bolong, di bawah 100 juta itu kan bolong. Dan akhirnya sukses toh sampai sekarang. Itu contoh. Tapi itu 2.0 barusan customer centric gitu. Belum sampai human spirit itu. Jadi satu buat adalah saya ya. Satu research-nya, kemudian kompetensi. Ada lagi Pak poin 3? Dan ketiga ya keberanian untuk mengambil peluang-peluang yang customer centric yang belum tentu diambil oleh kompetitor. Iya kan? Baik Pak. Kita kembali, kita harus break sebentar Pak. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, buat Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.